Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PPG semuanya, dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas perihal penentuan penyebab masalah atau LK 1.3. 1.1 udah, 1.2 udah, sekarang 1.3 ya. Seperti biasa, nanti kalau udah masuk di sini teman-teman langsung aja download filenya. Di sini tersedia dua, ada 1.3 dan juga 1.4. Jadi dia serangkai ya istilahnya, tapi kita fokus dulu ke 1.3. Kita buka isinya dan lagi loading. Ini waktu itu saya dapat 100, ingat saya ya kalau nggak salah. Iya, ini dapat 100, alhamdulillah. Oke, langsung aja ya. Nah, ini bentuk LK-nya. Jadi bentuk tabulasi dalam LK 1.3 di penentuan penyebab masalah. Ada 3 kolom tabel yang harus terisi. Yang pertama adalah hasil eksplorasi penyebab masalah, kemudian akar penyebab masalah, dan analisis akar penyebab masalah. Caranya bagaimana Bang nyusunnya? Caranya adalah, yuk kita buka langsung ya. Itu tadi otomatis kita dapatnya dari turunan 1.2 ya. Untuk 1.3 ini saya punya dua versi. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri aja mana yang sesuai dengan kelasnya ya. Bukan sesuai dengan minatnya, tapi kelasnya nanti mintanya gimana. Di kolom 1.2 ada tabel poin masalah yang telah diidentifikasi, kemudian hasil eksplorasi hasil eksplorasi penyebab masalah, dan yang terakhir adalah analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, di LK 1.3 kita membutuhkan yang pertama adalah tabel hasil eksplorasi penyebab masalah. Untuk isian ini kita ambil dari LK 1.2 yang tampil tabel hasil eksplorasi masalah ya. Ngambilnya yang mana? Ngambilnya yang ini ya, bukan yang ini. Soalnya kalau yang ini kan sifatnya masih literatur ya. Jadi kan tidak terjadi di instansi kita, tapi yang terjadi di beberapa sumber-sumber yang di jurnal, kemudian hasil wawancara dan lain sebagainya ya. Kita ngambilnya dari sini. Ini yang terjadi di satuan kerja kita. Kemudian kita masukkan ke LK 1.3 ini ya. Oke. Pertama saya beri penjelasan dulu. Jadi saya ada dua contoh di sini. Saya pisah aja ya, jadi biar enak. Oke, kita coba vertikal aja. Nah, bentuk yang pertama ini saya dapat dari contoh-contoh yang didapat oleh teman-teman saya. Entah mereka dapatnya dari YouTube atau mana. Saya kurang paham ya. Yang jelas begini ya, hampir serupa ya, cuman di sini ada perbedaan dalam alur sistematikanya, istilahnya gitu ya. Kalau di contoh yang pertama ini contoh yang saya dapat dari orang, ini contoh yang buatan saya sendiri yang diapresiasi dengan dosen saya sendiri gitu ya. Oke, kita bahas yang di sini dulu. Ini kita ambil dari penyebab masalah yang terjadi di 1.2 yang sesuai dengan satuan pendidikan kita ya. Kita taruh di sini. Ini juga sama ya. Kemudian kalau di versi yang ini akar penyebab masalahnya apa? Nah, ini ditulis cuma satu aja. Misalnya di sini terlihat ya ada banyak penyebab masalah 1 2 3 4 5 6 dan di bawahnya masih banyak. Kemudian dia menuliskan akar penyebab masalahnya cuma satu. Kemudian dianalisis akar penyebab masalah ini juga satu, tapi terurai secara deskriptif. Panjang banget ya. Oke. Kalau saya enggak, karena ya kembali lagi ya, tidak ada aturan baku tentang penyusunannya. Karena di Daljab ini, LK ini termasuk LK yang masih baru ya. Jadi waktu angkatan saya, angkatan pertama juga semuanya masih meraba, jadi tidak ada pakemnya. Sehingga saya akhirnya membuat seperti ini. Karena saya lebih suka sesuatu yang tersistematis ya. Tujuannya apa? Agar orang yang membaca itu bisa paham. Seperti biasa saya selalu memakai penandaan warna. Ini sih bebas variatif ya, kreativitas mahasiswa masing-masing lah. Oke, hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, yang pertama langsung saya tulis berdasarkan permasalahannya tentang kurang
minat baca siswa dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek, maka dapat dipaparkan hasil eksplorasi penyebab masalah sebagai berikut. Jadi saya langsung memfokuskan permasalahan yang sesuai dengan satuan pendidikan saya. Ini dapat dari mana? Saya dapatnya dari LK 1.2 ya. 1.2. Nah, ini. Ya, kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran membaca teks cerita pendek. Kemudian saya turunkan di sini. Waktu itu ada perbaikan, jadi saya harus menampilkan juga KD-nya ya. Kalau yang di 1.2 tadi kan hanya materinya, belum tertuju ke KD, akhirnya di sini saya lengkapi dengan KD-nya juga. Kemudian barulah saya paparkan permasalahan di sini ya. Siswa tidak terbiasa melakukan kegiatan membaca di rumah, bla 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 sampai seterusnya. Nah, di sini penyebabnya saya tulis satu persatu atau per poin karena kan juga permasalahannya berbeda. Misalnya nih, eksplorasi masalah sudah digali di 1.2 ya. Yang pertama, siswa tidak terbiasa melakukan kegiatan membaca di rumah. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini penyebabnya. Siswa tidak difasilitasi orang tua dengan bacaan-bacaan yang ia butuhkan. Kemudian nomor 2, adanya pengaruh gawai yang membuat siswa cenderung malas membuka buku, bla bla bla. Apa akar penyebabnya? Terjadinya pembiaran terhadap penggunaan gawai. Jadi karena dibiarkan menggunakan HP gitu, akhirnya dia ya terpengaruh, akhirnya kegiatan membaca dia cenderung kurang dan malas ya. Ketiga juga serupa. Nah, nanti di analisis akar penyebab masalah barulah saya mendeskripsikan secara umum ya untuk ketiga persoalan ini. Kemudian di tabel paling samping saya beri semacam kayak penjenisan bahwa ini merupakan faktor yang terjadi di keluarga. Nah, untuk tabel kuning ini hanya pengantar uraian aja. Setelah dilakukan eksplorasi penyebab masalah, maka dapat ditentukan akar penyebab masalah sebagai berikut. Ini juga sama. Setelah ditentukan akar penyebab masalah yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, maka dapat ditentukan analisis akar penyebab masalah sebagai berikut. Nah, begitu. Kemudian poin 4, buku bacaan atau buku koleksi perpustakaan yang digunakan dalam pembelajaran rata-rata tidak sesuai. Penyebabnya apa? Perpustakaan tidak melakukan observasi terhadap jenis buku. Kemudian saya uraikan di analisis akar penyebab masalah. Sama juga di sebelah sini saya tulis untuk penjenisan faktornya yang terjadi di mana masalah ini. Ini faktor fasilitas. Nah, ini faktor guru. Model pembelajaran guru masih bersifat monoton, belum ada upaya inovatif untuk meningkatkan minat baca siswa. Guru tidak meningkatkan kemampuan pedagogiknya dalam hal inovasi pembelajaran. Guru tidak melakukan diagnostik untuk mengetahui kondisi siswa sehingga bacaan yang diberikan untuk identifikasi unsur pembangun teks bla 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 tidak sesuai dan seterusnya. Dan ini adalah faktor permasalahan yang ada di guru. Begitu juga permasalahan yang kedua. Nah, di sini saya beberapa permasalahan. Di kelas saya dibatasi minimal 3 masalah. Kalau ada batasan minimal, ya saya ambil yang paling minimal 3 masalah. Akhirnya saya pakai 3 masalah. Karena masih dalam taraf boleh gitu loh. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, nanti capek. Kalau yang dicontoh yang saya dapat ini dia ada banyak, ada 1, 2, 3 sampai 6 ya, sampai 6 masalah. Ya terserah. Setiap kelas beda-beda ya. Setiap kelas intinya muara sistematikanya mengarah ke dosen. Kalau saya sih memberikan arahan begini ya, karena bagi saya sih ini enak gitu. Orang baca itu bisa paham alur berpikirnya, lebih konseptif gitu, arahnya enak. Kalau yang begini kan apa ya, tidak ada pembiasaan, adanya budaya copy paste bla bla bla. Akhirnya akar penyebabnya cuma satu aja, membaca rendah dan tidak didukung dengan keberadaan guru yang seharusnya berinovasi. Ini kan ini menjawab yang poin mana kan juga akhirnya bingung pembaca ya. Nah, kalau ini kan enak. Nah, intinya gitu ya, silakan dipilih mana yang sesuai dengan teman-teman, silakan aja. Yang jelas tidak ada aturan bakunya. Yang terpenting adalah kalau saya sih, karena kita akademis, posisinya lagi kuliah ya, sesuatu harus disusun secara pola nalar yang bisa diterima oleh akal gitu. Tidak hanya untuk kita tapi juga untuk pembaca yang lain yang tidak memahami kondisi kita gitu. Jadi ketika membaca mereka langsung bisa paham. Dan inilah yang saya ajukan dan alhamdulillah dapat nilai 100 ya, dapat nilai 100 alhamdulillah, dan ini yang bisa saya bagikan.
Kalau mau minta filenya bisa langsung aja klik di deskripsi. Saya lampirkan keduanya ya, contoh yang ini sekaligus yang ini. Nanti dipilih aja mana yang sesuai. Intinya keduanya sama-sama benar karena sama-sama bisa diterima di kelas yang diampu sama dosennya masing-masing ya. Perihal mana yang lebih disuka itu bergantung sama teman-teman sendiri. Oke, itulah LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Jadi ini adalah runtutan yang akan nanti turun lagi ke LK 1.4 sampai LK 2 dan sampai RPP. Nanti ada hubungannya. Jadi di sini kita sudah mulai memfokuskan permasalahan tidak hanya ke materi tapi juga ke kompetensi dasar juga. Semoga bisa memberikan pencerahan, dan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya di LK 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.